Halo sobat kita, balik lagi di podcast ini kita. Kali ini aku Shivanara akan mewawancarai salah satu mahasiswi dari teknik nih. Kira-kira siapa sih itu? Boleh dikenalin Kak? Oke, halo semuanya. Kenalin aku Triantari Sumianto, bisa dipanggil sama Nita sama teman-teman. Di sini aku dari Prodi Teknik Informatika. Wah, dari Prodi Teknik Informatika ya. Iya. Keren, sangar banget teknik ini. Kira-kira masuk teknik tuh kayak gimana sih Kak rasanya? Rasanya itu shock berat ya, shock berat. Karena kita dari semester pertama itu langsung dihadapkan dengan logika pemrograman gitu. Pemrograman. Pemrograman. Iya. Sangar banget Kak. Biasa Itu aja. awal ospeknya kayak gimana sih? Oh, kalau yang dari Kak Nara sendiri dengernya pasti kayak kejam sekalian. Iya. Wah, iya kelihatannya gitu. Iya, tapi emang beneran kejam. Jadi Banyak yang kita tumbang nggak? kalau kira-kira dari 200 mahasiswa di di awal ospek itu berkurang menjadi 190 kira-kira 150 malah. Banyak ya. Iya, itu tumbang semua. Salah satunya kakak ya? Enggak. Iya kak. Aku masih di sini. Iya kak. Banyak gak sih teman-temannya yang kayak ngerasa wah berat banget nih, aku kayaknya keluar aja deh gitu. Banyak. Kebanyakan itu cewek sih. Beneran keluar. Iya, beneran keluar. Terus gimana? Iya, jadinya emang ceweknya tuh cuma beberapa aja, kebanyakan cowok di angkatanku. Bisa dihitung pakai jari gak sih? Gak bisa. Berapa kira-kira? Karena kebanyakan aku kenal, terus beberapa nggak aku kenal. Yang dari aku kenal tuh bisa sekitar berapa ya? 10. Terus yang nggak aku kenal tuh tiba-tiba dari datanya udah nggak ada aja di sini. Udah pamitan semua aja gitu. Itu satu kelas atau satu angkatan? Satu angkatan. Wah, keren banget ya, sangar. Sangarnya. Terus katanya teknik itu terkenal sama solidnya. Ya, jadi kita tuh dari awal emang diajarin buat ngejaga kesulitan kita semua. Jadi emang bareng harus apa ya? Kalau kata-katanya sih kita tuh adalah saudara ya katanya, walaupun sebenarnya kita semua itu individual. Kenapa gitu? Karena anak-anak teknik itu kebanyakan individual, apatis ya bahasanya. Jadi nggak peduli sama orang lain sama sekali, pengennya sendirian. Jadi kalau misalkan nggak digituin, kita bisa aja nanti nggak komunikasi sama yang lain. Jadi emang harus digituin. Biar gak mencar misah-misah gitu juga. Iya, nanti ya kayak kejadian yang akhir-akhir ini itu karena bentuk teman-teman yang apatis gitu. Itu salah satu alasannya karena tugasnya apa gimana? Nggak tahu ya, kalau kayak gitu tuh kan pribadi orang-orang. Macem-macem gitu Macam-macam. alasannya. Ini kakaknya kenapa milih masuk teknik? Karena gagal masuk di kafe. Oke. Ya gitu. Ketawa, gak boleh. Nggak boleh. Pengen masuk di kafe di mana? Aku dari kecil itu pengen banget masuk. Karena aku dari kecil emang ditanemin buat jadi anak seni. Jadi aku maunya tuh masuk di kafe ITS. Walaupun kebanyakan ngasih rekomendasi aku buat masuk ke ISI. Enggak ITB. Ya, ITB ITB. isi. Wah, ya sih. sangar. Terus setelah dari impiannya itu kan masuk ke DKV. Kok rasanya kok tiba-tiba masuk teknik itu rasanya gimana sih? Kayak Shock banget. Apalagi pas hari pertama itu aku langsung menghadapi kekonyolan pertamaku di kehidupan perteknikan ini. Yaitu ketika aku ditanya alasan kamu masuk teknik apa, aku jawabnya karena aku bisa gambar. Itu sudah gak nyambung banget ya. Sampai semua itu satu angkatan waktu itu aku diteriakin, dibilang kamu salah jurusan. Nah itu salah satu kata-kata yang masih menghantui aku sampai saat ini sih. gak ada yang ngeliatin masuk ikom aja loh. Itu sih kayaknya aku kurang informasi ya soal ilkom, kurang.
Gak ada yang ngasih tahu gitu kalau misalnya di ikom kayak ada matkul desain grafisnya? Sebenarnya ada, cuman apa ya? Aku nggak terlalu kepikiran mau sih masuk ilkom. Karena apa kira-kira? Karena pas setelah tahu kalau waktu SNBP itu kan ya, pastinya kita udah didorong-dorong gitu kan sama guru-guru. Nah itu setelah aku tahu kalau aku nggak bisa ngambil DKV di ITS karena suruhan orang tua juga, cewek kan ya nggak boleh Nggak boleh merantau gitu. jauh-jauh. Ya, jadi disuruh tetap di sini. Aku langsung kepikirannya tuh teknik sih, soalnya emang kalau masalah coding itu aku emang dari kecil sebenarnya udah dikasih tahu gitu karena ayah aku juga IT gitu. Jadi Masih ya searah. pikirannya ya udah ini aja masuk sini gitu. Ikhlas gak? Sebenarnya enggak, karena aku di teknik sendiri aku jadi desainer. Itu selama di teknik kayak sambil nyambi gambar apa gitu yang kakak pengen gitu? Iya, karena kan di IT itu kan luas ya, jadi kita tuh nggak hanya ngoding aja, semua yang berbau teknologi itu pasti urusannya IT. Dan yang aku ambil itu, aku tuh sebagai desainer UI UX atau kalau dalam bahasa ilmu komunikasi itu tampilan sebuah produk. Mirip desain produk gitu ya? Iya, seperti desain produk, hanya saja itu lebihnya ke arah website. Lebih ke websitenya. Iya, Itu benefitnya masuk teknik gimana sih? benefitnya masuk teknik itu yang berusaha aku terapin ya, tanemin ke diriku sendiri biar aku ikhlas. Iya. Itu adalah kalau mungkin aku gak masuk teknik, kemungkinan aku hanya punya satu skill. Jadi benefitnya kalau aku masuk teknik, aku punya 2 skill itu aja sih. Jadi bercabang gitu. Ya, jadi bercabang. Apalagi kan sekarang udah ke teknologi semua. Jadi emang Jadi berguna banget gitu ya. berguna. Terus apa sih hobinya kayak selain tadi katanya gambar gitu? Hobi selain gambar, kayaknya semua seni itu aku suka deh. Kayak nari, dance, nyanyi, terus merajut. Aku suka semuanya sih. Yang berhubungan sama seni pasti aku suka. Pernah gak sih di hobi-hobi itu disambungin ke kayak berdagang gitu? Iya, karena orang kalau misalkan dia mau di prodi manapun, kalau dia nggak tahu jualan, dia nggak bakal bisa mendapatkan uang. Jadi harus Iya. bisa berdagang. Harus multi talent. Harus gitu. Manajemen tuh emang harus dipunyai semua orang. Kira-kira basic sama hobinya tuh searah gak sih sama jurusan? Karena aku udah nemuin bidang aku di bidang UI UX, salah sih. Salah. Walaupun Alhamdulillah. kalau ke lukis tuh kan nggak bakal masuk ya. Paling ke digital aja sih, yang searah. Oke. Jadi lumayan banyak ya benefitnya sama pesan-pesannya yang sudah dikasih tahu sama Kak Nita ini ya. Iya, banyak. Oke, makasih banyak Kak Nita sudah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini. Jangan lupa kalian nonton podcast selanjutnya. Dadah, see you.